Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini Bapak ketemu kembali terhadap anak-anak kelas 10-1. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, marilah bersama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doaan ibtidaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hudaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan hari ini Bapak melakukan absensi kehadiran dulu ya, sebelum proses pembelajaran ini. Muhammad Akbar, Hadir, Pak. Nur Wahyu, Hadir, Pak. Zaki, Muhammad, Pratama, Hadir, Pak. siapa? Hadir Pak. Pasya, Hadir Pak. Ayatul, Hadir Pak. Afifah. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini siswa-siswi kelas 10-1 hadir semua. Pembelajaran kita sebelumnya berkaitan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Seperti janji Bapak sebelumnya bahwa proyek P5 PPRA melalui perwakilan kelompok ceritakan menurut gaya bahasa masing-masing. Jangan takut salah, ceritakan apa adanya, natural tanpa ada rekayasa. Langsung saja untuk tidak memperlambat waktu, kelompok 1, silakan Afifah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya minggu lalu. Pertama, dilihat dari foto yang ditampilkan adalah kegiatan menyembah berhala dan patung-patung serta nenek moyang. Alhamdulillah, setelah Bapak amati tadi, baik kelompok 1 perwakilan Afifah dan kelompok 2 Ayatul, proyek PPT-nya sangat baik, mencerminkan tentang moderasi beragama. Inilah yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita jaga hubungan baik. Jangan sampai moderasi beragama rusak oleh kaum radikal, oleh golongan Khawarij, keras kepala, pembangkang, susah diatur, menganggap bahwa pemahamannya yang paling benar. Tidak seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah dalam berdakwah. Yang dihadapinya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang suka berbuat maksiat.
orang-orang yang menyimpang dari akidah. Hadapi dengan bijaksana, hadapi dengan tenang, hadapi dengan damai, tanpa ada paksaan maupun peperangan. Pada hari ini, judul materi kita adalah substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Nah, tujuan pembelajaran melalui teknik pembelajaran diskusi dan peta konsep, siswa mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Profil pelajar Pancasila sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, Bapak lebih menekankan kepada iman dan takwa terhadap Allah. Yang kedua, berkebinekaan global, bahwa kita ini berbeda-beda tapi tetap satu. Peserta didik bernalar kritis, universal, tidak statis. Pemikirannya berkembang ke depan, tidak mundur ke belakang. Untuk profil rahmatan lil alamin, banyak yang Bapak ambil di sini. Pertama, keteladanan, melalui permasalahan kita mengambil jalan tengah, toleransi antar umat beragama, dinamis serta inovatif. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan sedikit materi pembuka sebelum anak Bapak melakukan proses analisis pada lembaran LKPD. Mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Amati PPT Bapak yang ada atau materi Bapak yang ada di depan. Indikator jelas, peserta didik mampu menganalisis melalui diskusi kelompok, melalui peta konsep yang akan dirancang bersama-sama, mampu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Makkah. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, di sini terjadi miskonsepsi dan miskomunikasi. Kenapa Bapak katakan demikian? Strategi adalah suatu cara atau metode. Substansi adalah hal yang paling mendasar, hal yang paling utama. Substansi, kalau anak Bapak berbicara strategi, berarti berbicara metode, cara yang tepat. Bagaimana para pejuang Indonesia memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Strateginya yang pertama, penyerangan secara sembunyi-sembunyi. Pergerakan bawah tanah. Strategi. Jadi strategi Rasulullah yaitu dalam pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah turun firman Allah surat Al-Hijr ayat 94, baru melakukan transisi ke dakwah terang-terangan. Ketika momentumnya tepat, maka dakwah dilakukan secara terang-terangan. Itu yang namanya strategi. Kalau substansi adalah hal yang paling pokok, hal yang paling mendasar. Jadi substansi dakwah Rasulullah itu ada terbagi beberapa item. Yang pertama, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Masa pra-Islam, mereka mengenal kasta. Yang kaya tidak boleh berhubungan dengan rakyat miskin. Yang kaya itu setubuhan dengan para orang kaya. Yang miskin sesama orang miskin. Makanya ada istilah perbudakan.
Dalam Islam tidak mengenal sistem kasta. Derajat kita sama di mata Allah. Apa yang membuat pembeda Muhammad Rifki Pratama? Ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita, pahala yang kita lakukan dalam sehari-hari. Yang kedua, substansi yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu mengajarkan adanya hari akhir, hari pembalasan, hari kiamat. Masyarakat Arab pra-Islam tidak mengenal itu. Mereka takut akan hari pembalasan. Takut akan diazab atas apa yang mereka kerjakan. Maksiat yang mereka kerjakan. Perzinaan yang mereka kerjakan. Takut. Karena mereka takut menganggap Islam salah. Menganggap ajaran Nabi kita sesat. Mereka menganggap itu. Mereka takut akan hari pembalasan. Nabi kita, ajaran Islam mengajarkan bahwa pasti ada hari akhir. Di sini juga ada beberapa item nanti dalam peta konsep Bapak itu ada tentang akidah, ada ayatul akidah. Nabi kita pasti mengajarkan Allah itu esa, tidak ada tawar-menawar. Tidak ada seperti ajaran Romawi dan Yunani kuno. Mereka menyembah banyak dewa, politeisme. Zeus, dewa tertinggi. Hera, istri Zeus. Afrodit, dewi kecantikan. Ares, dewa perang. Dan lain sebagainya. Maka memang momentum yang tepat, di saat yang tepat Allah mengirimkan utusan. Kalau tidak dikirimkan utusan, maka umat manusia masuk semuanya ke dalam jurang neraka. Maka tidak ada jalan lain, memang diutuslah Nabi Muhammad. Oke, itulah sedikit PPT dari Bapak. Bapak akan membagikan lembaran LKPD serta bahan ajar. Afifah, Ketua Kelompok 1, silakan ambil LKPD serta materi ajar. Nur Wahyu, perwakilan Kelompok 2, silakan ambil LKPD serta materi ajar. Ini Afifah, LKPD, materi ajar. Ini Nur Wahyu, ini materi ajar, ini LKPD. Silakan didiskusikan, dibagi tugas, siapa yang melakukan analisis, siapa yang merancang peta konsepnya. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasil analisisnya, lembaran LKPD serta peta konsep yang telah dibuat. Silakan kelompok 1. Semua anggota kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ayatul Rahman dari Baca Salter. Silakan. Silakan Ayatul atau Salsa. Oh iya. Analisis dakwah Rasulullah supaya menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam dan memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Mekah secara sembunyi selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak masyarakat Mekah untuk tidak menyembah berhala. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Rasulullah telah membawa beberapa orang memeluk agama Islam yang lebih dikenal dengan as-sabiqunal awalun, yaitu beberapa di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, dan lain-lain. Untuk analisis dakwah Rasulullah secara terang-terangan, setelah Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah SAW memulai menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Dalam berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa dan terus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar masuk Islam. Selanjutnya adalah bagaimana bentuk penerapan substansi dakwah Rasulullah pada ibadah mahdah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah mahdah adalah ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam. Contohnya yaitu sholat, puasa, zakat, dan naik haji bila mampu. Bagaimana bentuk penerapan substansi dakwah Rasulullah yang mensetarakan derajat antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak boleh merendahkan orang lain. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kesimpulannya, dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa strategi dan substansi dakwah Nabi Muhammad ini berfokus kepada ibadah mahdah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Lanjutkan ke secara umum gambaran peta konsep yang kelompok 1 buat. Baiklah, Dia dinampak oleh kelompok 2. Silakan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan peta konsep yang telah kami buat. Pertama, perjalanan dakwah Rasulullah dimulai dari periode Mekah, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Salah satu strategi dakwahnya adalah menegakkan tauhid, berakhlak mulia, dan adanya kehidupan setelah mati, persamaan derajat antara sesama, dan ibadah mahdah. Contoh dari menegakkan tauhid yaitu meyakini keesaan Allah. Lalu yang contoh akhlak mulia yaitu berbakti kepada orang tua. Terus adanya kehidupan setelah mati yaitu mempercayai setiap hamba percaya bahwa akan adanya kehidupan setelah mati atau akan ada alam barzah. Yang ketiga, persamaan derajat antara sesama yaitu menghargai orang lain. Yang keempat, ibadah mahdah yang seperti contohnya tadi, sholat, puasa, dan haji bila mampu. Mungkin demikian presentasi dari kami. Bila ada ditanyakan dari kelompok lain, kami persilahkan. Baiklah, bagi kelompok 2, jika ada yang kurang jelas silakan bertanya kepada moderator kelompok 1. Saya mau bertanya pada kelompok 1. Silakan Kak Fadil Akbar. Bagaimana contoh penerapan substansi persamaan derajat di MAN 1 Kota Bengkulu? Bapak ulangi kembali, bagaimana contoh substansi persamaan derajat di MAN 1 Kota Bengkulu? Silakan kelompok 1 di depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Salah satu contohnya yaitu dengan tidak membeda-bedakan antara teman, antara laki-laki atau perempuan, antara yang miskin atau yang kaya atau yang lainnya. Mungkin cuma sekian saja. Bagaimana Pak Der? Paham, Pak? Sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1.
Silakan kesimpulan. Siapa yang ingin membacakan kelompok 1 kesimpulan analisisnya lembaran LKPD? Saya akan membacakan kesimpulannya. Dari hasil analisis kami, kesimpulan yang dapat diambil adalah Rasulullah berdakwah untuk menjihadkan agama tauhid, agama lurus atau agama Islam, yaitu dengan strategi yang baik. Ya, salah satunya dengan ibadah mahda, mendakwakan ibadah mahda yaitu sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Baiklah, mungkin sekian kesimpulan dari kelompok kami. Boleh ditutup, Pak? Silakan. Baiklah, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 tadi. Ada analisis LKPD dan ada proyek peta Jadi untuk apa Pak kami merancang itu Pak? Peta konsep dibuat untuk mempermudah menggambarkan sesuatu yang besar menjadi anak-anak yang anak-anak. Memudahkan rangkaian pemikiran anak Bapak membagi dari sesuatu yang besar menjadi partikel-partikel yang analisis. Bagaimana anak-anak Bapak mampu berpikir kritis terhadap substansi dan terhadap strategi. Sangat bagus contoh-contohnya tadi. Jika ada yang ingin bertanya kurang jelas, silakan. Kelompok 2. Pak, saya mau bertanya. Siap, silakan. Kelompok 1, Apifah. Baik, Pak, pertanyaan dari saya itu, kan pertama kali Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi nih. Nah, coba Bapak nalarkan atau imajinasikan menurut Bapak, sepengetahuan Bapak, gimana kalau misalnya Rasulullah itu berdakwah pertama kali secara terang-terangan, secara langsung, Pak? Coba Bapak imajinasikan lalu ceritakan kepada kami bagaimana menurut Bapak. Baik, terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang sangat baik dari Afifah. Itu adalah salah satu bentuk bahwa anak-anak Bapak di kelas 10.1 ini bernalar kritis. Bapak balikkan lagi cerita ini ke masa kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang terjadi jika para tokoh-tokoh kemerdekaan tidak melakukan strategi diam-diam untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rengas Dengklok? Apa yang terjadi? Mereka akan ditembak mati oleh para pasukan Jepang. Maka diperlukan suatu strategi, cara yang paling jitu. Soekarno diculik, kesannya diculik, padahal diselamatkan oleh tokoh-tokoh pemuda putra-putri Indonesia untuk merencanakan atau merancang kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum yang tepat, apa momentum tepat? Di bom nuklirnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Bapak kembalikan lagi ke periode dakwah Rasulullah. Momentum yang tepat, saat yang tepat, maka itu dilakukan. Budaya, agama, kepercayaan secara turun-temurun lebih kurang 500 tahun menyembah berhala. Lebih dari 500 tahun melakukan maksiat. Lebih dari 500 tahun menyembah bulan, bintang, dan matahari. Kini datang suatu ajaran baru yang mengatakan itu semua salah, tidak bisa langsung gebrakan secara terang-terangan. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah ini mengubah total akhlak dan perilaku masyarakat Mekah. Tidak bisa.
Makanya dibutuhkan suatu cara secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dirancang sedemikian rupa secara berangsur-angsur. Begitupun tentang strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Jika terang-terangan langsung diterapkan kepada masyarakat Makkah, apa yang akan terjadi? Khadijah dibunuh secara kejam. Anak angkat Ali bin Abi Thalib dibunuh secara kejam. Dan lain-lain pengikut terdekatnya, termasuk Nabi Muhammad. Tapi pasti Nabi kita dilindungi Allah. Pasti sudah jadi Allah itu. Malaikat penjaganya, malaikat Jibril. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan atas izin Allah. Makanya ketika momentum itu tepat, maka dakwah dilakukan secara terang-terang. Momentum tepat, situasi yang tepat. Membahayakan keselamatan lingkungan terdekat Nabi Muhammad. Sangat membahayakan. Karena Nabi membawa sesuatu hal yang baru bagi mereka. Sesuatu hal yang ketika secara terang-terangan, ini salah, ini salah, ini salah semua yang mereka kerjakan. Makanya dakwah itu strategi yang tepat pada saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu hal yang diputarbalikkan oleh golongan-golongan Khawarij menurut kacamata Bapak. Di sini terdapat celah bahwa Nabi kita itu takut. Anggapan mereka bukan takut. Jika Nabi meminta sesuatu saja kepada Allah, maka hancur porak-poranda masyarakat Makkah dan Madinah. Tinggal minta aja. Berdoa kepada Allah melalui perantara malaikat Jibril. Hancur. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan mempertimbangkan berbagai macam sebab akibat. Makanya Nabi kita betul-betul berhati-hati. Wajar Nabi Muhammad bertingkah laku selalu dalam pantauan Allah, lindungan Allah melalui bantuan malaikat Jibril. Makanya langkah-langkah yang nyobuat tepat sasaran. Insya Allah tidak ada yang meleset. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, kekuatan Islam semakin bertambah, dibuktikan dengan masuknya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib, maka sudah tepat dakwah itu dilakukan secara terang-terang. Tapi belum juga, harus atas izin Allah melalui firman Allah surat Al-Hijr ayat 9 baru boleh secara terang-terang. Bagaimana Pipa? Iya. Membandingkan sesuatu yang lama dengan momentum saat ini. Alhamdulillah, diskusi kelompok telah berjalan sebagaimana mestinya. Bapak ingin mengadakan tes berupa instrumen sumatik pada akhir proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan atau potensi yang dimiliki masing-masing individu. Tadi kan nilai secara kelompok, sekarang penilaian secara individu. Silakan perwakilan ketua kelompok Atipa diambil instrumennya. Wahyu, silakan ke depan mengambil, langsung dibagikan. Waktunya 5 menit, cepat dikerjakan. Ini Wahyu. Ini 3, 5. Nama jangan lupa. Nama kelas.
Baiklah, anak-anak Bapak semua, sudah dikerjakan instrumennya? Udah. Koreksi cepat. Nomor 1, 1 poin betul 20, 5 poin berarti 100. Nomor 1 E. Nomor 2 A. Nomor 3 D. Nomor 4 B. Hanya Allah yang patut disembah. Nomor 5 yang terakhir, asesmen sumatifnya. C. Mencaci maki Rasulullah. Di total cepat, berapa yang didapat dimasukkan kepada dalam rubrik penilaian asesmen yang ada kolom bawah itu, ada tabel itu. Berapa dia dapat sesuai dengan tingkatannya. Kalau betul semua, masukkan angka 100 di mahir. Kalau salah satu, masukkan angka 80 di cakap. Kalau di bawahnya, masukkan ke dasar. Sudah? Silakan dikumpulkan melalui ketua kelas. Nama lengkap kelas dibuat. Nama pribadi. Baiklah anak-anak kelas 10-1. Pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Mulai dari proses apersepsi, perwakilan kelompok menyampaikan proyek P5 PPRA-nya berbentuk PPT. Habis itu berjalan pada lembaran pengisian analisis LKPD, pembuatan peta konsep, penyelesaian instrumen sumatif dapat berjalan dengan baik. Adapun materi pembelajaran hari ini dapat Bapak simpulkan. Yang pertama, substansi dakwah Rasulullah itu terbagi kepada 5 poin. Yang paling utama diantaranya adalah pemurnian akidah dan persamaan derajat. Untuk strategi atau cara yang paling tepat dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah periode Makkah, yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat situasi kondisi yang tepat pada saat itu, tidak gegabah. Setelah turunnya firman Allah surat Al-Hijr ayat 94, barulah Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Untuk pembelajaran minggu depan adalah proyek P5 PPRA. Berdasarkan instruksi dari Waka Kurikulum bahwa mata pelajaran tersebut dialokasikan waktu 3 JP, berarti 3 kali 45 menit. Anak-anak Bapak merancang, membuat, menganalisis, menghasilkan suatu karya yang bertemakan kearifan global. Temanya Bapak tentukan, bandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sekarang dan pertemuan sebelumnya. Dikaitkan dengan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dicari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Contohnya jelas, permasalahannya jelas, serta problem solvingnya jelas. Menggunakan laptop atau komputer, masing-masing kelompok 1 unit, media HP sebagai pendukung, materi ajar, buku paket, ayo mengkaji sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Pembelajaran hari ini Bapak anggap selesai. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan datang dari Bapak sebagai manusia biasa, dan jangan pernah lupa bahwa kebenaran hanya milik Allah. Jadikan apa yang kita dapat pada hari ini adalah pembelajaran berarti, dapat kita terapkan dalam kehidupan
lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Oh. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, nah, jadi ya. Ayo, jadi, ya, jadi ya. Kita, ya tuh, jaga kesehatan.